مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, mari kita bersama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita masuk bab baru halaman 63. Betul nggih? Jujur dalam bekerja. Ketemu? Betul. Jujur dalam bekerja. Bagi seorang murid bukan siswa ya. Apa dulu? Muridun, orang yang berkeinginan ingin mendekat kepada Allah, ingin mendapat ridho Allah, sehingga dia kenceng dalam ibadahnya. Kencang ibadah, itu murid namanya. Hukumnya wajib bekerja dengan jujur dalam upaya mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki dalam arti luas nih. Rezeki itu bukan di benak kita, kalau bicara rezeki kadang-kadang langsung fulus. Padahal rezeki yang dimaksud oleh Allah di sini maknanya luas, bukan hanya fulus. Betul, kullu syai'in bil fulus yajri bil mulus wa tembus. Wa illa mampus. Kan gitu. Tapi saya ingatkan,
Setiap rezeki, kata-kata rezeki yang dimaksud itu bukan hanya uang, tetapi luas. Maknanya luas. Apa rezeki? Bisa sehat, bisa suami yang soleh, istri yang salihah, anak-anak yang salih-salihah, manut nang wong tua, itu rezeki. Apalagi selain sehat, bisa melek merem kenikmatan yang kita rasakan, itu rezeki. Jajal mik melek tok, step namanya. Merem tok, dead. Berarti melek merem itu nikmat, rezeki. Ilmu yang bermanfaat, rezeki. Anggota tubuh kita bisa rukuk sujud dengan sempurna, rezeki. Orang ditakdirkan iso sujud, itu rezeki yang tertinggi. Iso sujud nih loh. Banyak orang sehat tapi tidak bisa sujud. Awake keker. Masya Allah. Otot, kawat, balung, besi. Seolah-olah ngono. Tapi tak mampu rukuk dan sujud. Berarti orangnya lemah di hadapan Allah. Tidak dapat rezeki. Jadi yang dimaksud rezeki di sini bukan hanya fulus ya. Halo? Bukan hanya fulus. Cari rezeki yang halal. Bukan hanya harta, uang. Nah, barang halal itulah yang dapat mengantarkan kepada kedudukan yang diinginkan di sisi Allah oleh sang murid. Murid itu bukan siswa tadi ya, bukan. Muridun, orang yang berkeinginan dekat dengan Allah. Orang yang berkeinginan dapat ridhonya Allah. Orang yang berkeinginan mendapatkan rahmatnya Allah. Itu murid namanya. Ya kita ini loh murid itu. Bukan murid siswa SD. Ya muridun, ingin kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Itu murid. Bagaimana seseorang itu bisa mencapai keinginannya dekat dengan Allah dengan berkedudukan yang tinggi dan mulia, kalau yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang ditempatin haram semua? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu. Sesuatu hal yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Hal yang mustahil diwolak-walik. Kenapa kira-kira? Kalau pekerjaan yang mengandung keharaman itu menipu dirinya sendiri, tertipu oleh dirinya sendiri. Ditipu orang aja nggak mau. Kenapa menipu dirinya sendiri? Innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra berjalan fisuki di pasar ala subrati ta'ami, melalui atau melewati setumpuk bahan makanan. Fa'adkhala yadahu fiha, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan itu. Fanalat balala. Ternyata di situ ditemukan oleh Nabi di bagian dalamnya itu basah, atau kalau
mungkin juga apa busuk ya. Basah. Jadi bahasanya di sini bukan onok dudue, basah karena sudah tak layak. Kemudian beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Ya, ditanya oleh Rasulullah, ditanya, faqala ma hada ya sahibat ta'am? Faqala ya Rasulullah asabat sama. Qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghasyana falaysa minna, masyaallah. Dianggap bukan golongannya. Alasannya si pemilik ta'am itu, kenapa ini kok basah? Jawabannya dia, asabat hussama, artinya dia terkena air hujan, air dari langit ya Rasulullah. Kenapa makanan yang basah ini tidak kamu taruh di atas sehingga orang-orang bisa, yang ingin membeli itu bisa melihatnya? Terus Nabi mengatakan, barang siapa menipu umat kami, pasti dia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Apalagi Ramadan. Maka di sini ada 14 ini. Ada 14. Bukan 14 yang membatalkannya. Ono 8. Ono 8 so akeh-akeh. Sing 14 tadi itu maksudnya yang disunnahkan. Kalau yang 8 ini ya yang membatalkan. Coba dilihat dulu. Misalnya masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh seperti mulut, hidung, telinga dan lain-lain. Jika ada unsur kesengajaan, mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Namun jika dalam keadaan lupa, tidak mengetahui keharamannya karena tidak tahu, yang ditolerir atau dipaksa, maka puasanya tetap sah. Ini kalau sampai ke sini loh ya. Makanya hati-hati. Seperti tetes mata itu kadang-kadang sampai tembus loh. Kalau habis netesin terus tidak tidur, tidak apa-apa. Tapi kalau langsung tembus, biasanya tiduran. Habis tetes mata tiduran. Oh itu bisa masuk. Hati-hati. Bisa batal dengan sendirinya. Tapi kalau mari tetesan berdiri gini, enggak. Duduk misalnya, tidak tiduran, itu masih ditolerir. Ya. Apalagi yang ditolerir, masuknya pada lubang, ngupil, kan masukkan ke lubang, tapi tidak apa-apa, mau ngupil, asalkan upilannya gak dilek, asin. Seperti nangis. Orang kalau salah paham, nangis saja dianggap batal. Wah batal lu nangis. Jangan nangis, batal. Nangis yang batal itu kalau air matanya sambil dilek karena asin. Kok enak. Nah itu baru batal. Kalau cuma nangis tidak masalah. Wong nangis itu law of nature, hukum alam, sunnatullah. Nangis itu kan sunnatullah. Ya. Justru kalau ada orang
gak iso nangis, itu dipertanyakan dia orang apa bukan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selain ngupil apalagi yang ditolerir? Gosok gigi. Gosok gigi kalau masih pagi mau berangkat kantor enggak apa-apa. Saya mau ngajar juga begitu. Sikat gigi. Loh Ustaz, katanya makruh. Makruh itu kalau kesegaran daripada rasanya seperti jam 11, jam 12, jam 1 sikatan pakai odol seweger. Lah itu hati-hati itu. Kemakruhannya khawatir nyampe ke kemakruhannya itu tahrim. Sebab makruh itu ada dua, Pak. Ya, makruh itu ada dua. Ada namanya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Ada makruh yang tanzih, masih jauh dengan keharaman, tapi makruh. Maknanya makruh itu apa, Mas? Sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Itu makruh. Makanya walaupun tidak berdosa ya, tapi kalau perkara yang dibenci itu kan rasanya risih kita kan. Sebagai orang beriman ya. Sebagai orang yang beriman, ngelakoni sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul itu risih, Mas. Allah gak dosa wae makruh. Loh, jangan ngeremehin makruh. Di samping makruh itu memang ada dua. Ada yang cenderung ke haram, namanya makruh tahrim. Ada yang condongnya masih jauh dengan keharaman, tapi tetap dibenci oleh Allah dan Rasul. Ya gak enak sesuatu yang dibenci. Paham ya? Tapi kalau sampean sikatan si pagi, mau berangkat kantor, mau berangkat ngajar, mau berangkat kerja pagi jam 6, jam 7 jenengan sik mandi, sikatan, lupa tadi pas sahur, habis sahur. Enggak apa-apa. Asalkan tidak ngelek odole. Lek odole sambil disesepi kayak permen, lain lagi ceritanya. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu apa? Murtad. Murtad, keluar dari Islam. Ini tidak bisa ditolerir. Mau murtad. Jadi kalau murtad itu ya keluar dari Islam. Kalau hanya keluar dari ketaatan namanya apa? Fasik. Keluar dari ketaatan itu namanya fasik. Tapi kalau keluar dari Islam murtad. Ini bahaya. Kemudian yang ketiga, haid wan nifas au wiladah. Walau fuj'atan, walaupun sebentar. Ya, keluarnya darah haid, dari pagi dia puasa, jam 4:30 haid. Batal puasanya. Tapi jangan khawatir, dia tetap dapat pahala. Cuma dia harus mengkodok ya. Jadi berlapar-laparnya jenengan itu dinilai oleh Allah. Masih ada nilainya. Itu saking murahnya Allah. Saking pemurahnya Allah masih dinilai. Sik diparingi pahala. Ya sampai 4:30 pahalanya. Tapi tetap mengkodok.
Karena syarat dari sahnya puasa itu tahirun anil haidi wan nifas. Harus suci dari haid dan nifas. Kalau tadi murtad yang kedua, yang ketiga haid dan nifas. Lalu yang keempat majnunun walau fuj'ah. Fuj'atan itu sedilut. Majnunun artinya gendeng, gila walau sebentar, batal puasanya. Moro-moro gendeng. Padahal syarat sahnya puasa adalah wal aklu, berakal sehat. Lah kok mendadak moro-moro akale gak sehat, ngendeng dadak, ya batal. Ono tak gendeng dadak. Yang kelima apalagi? Pingsan mabuk sehari penuh. Tapi kalau masih ada kesadaran walau sedikit, puasanya tetap sah. Tetap sah. Kalau pingsan seharian, nah itu mabuk seharian gara-gara sebotol minuman. Jalannya sempo ya. Sakit. Nanti dilus-lus ya. Sempoyongan. Ya Allah. Yang keenam ML dengan sengaja. Ono tak ML tidak sengaja? Kaono. Misalnya suami lupa, pasti istrinya ingat. Cuma pura-pura lupa juga. Atau sebaliknya, istrinya lupa banget, pasti suaminya ingat, cuma pura-pura lupa. Tak mungkin lupa bareng, betul mungkin. Nanti zalim Allah kan, kalau lupa together. Lupa kok together, ML lagi. ML itu Mobile Legend, mindahin lemari bisa. Jadi batal dengan sengaja, batal dengan sendirinya. Yang ketujuh, metu mani dengan sengaja. Misalnya, mohon maaf, tempel-tempelnya nang bojone. Siang hari loh. Cuma nempel doang. Tapi tidak peltu. Nempel metu. Maka nilai siang itu turunnya dewe-dewe. Ayah hapilages. Ya. Turunnya dewe-dewe. So kumpulai. Lekis boleh ndak? Boleh. Cuma Nabi mengkhawatirkan. Apalagi manten anyar. Wis ora sah kis-kisan wis. Engko ngenteni azan maghrib. Towok-towokno. Kekekno nyoh ngono. Terus yang kedelapan, wal qai muta'ammidan. Wal qai muta'ammidan. Apa? Muntah dengan sengaja. Wal qai muta'ammidan. Ada tak muntah yang sengaja? Misalnya mulutnya diogok-ogok pulpen, cek muntah, kan kurang kerjaan. Ya kan? Kan kurang kerjaan. Oh no ta al-qai muta'ammidan.
muntah dengan sengaja. Jadi selama ini saya belum pernah tahu muntah sengaja. Fikihnya mulai dulu ngomong muta'ammidan gitu, sengaja. Saya mikir sampai sekarang itu, ono ta wong sengaja muntah. Lah kurang kerjaan dong, diogok-ogok. Ambek sikat. Terus tujuannya apa kalau sudah muntah? Awake poso bisa. Apa mancing sisa-sisa kolak? Aduh. Kembali ke halaman 63. Saya jadi teringat ini dulu, saya penipuan, jual beli menipu ini. Beli apel Pak di Karanglo itu, sebelah pom bensin kan ada cecer-cecer itu. Paham? Saya biasanya kalau mau mudik itu pasti ya ke toko buah. Ya itu lupa. Ingatnya sudah di flyover, sudah turun di Balai Arjosari itu baru ingat. Di Balai Arjosari saya baru ingat kalau saya belum beli oleh-oleh. Saya ingat setelah setelah POM itu ada orang cecer-cecer jualan buah, terutama apel. Kemudian saya ke sana, Pak beli, bagus-bagus, mulus-mulus, masya Allah, glowing lah, karena masuk MS Glow. Pakai skincare. Pak, ada ndak apel yang belum dibungkus gini? Saya biar milih sendiri. Oh nggak ada. Adanya ini. Sudah digantung-gantung. Bahkan saya sudah tanya itu. Pak, ada jaminan bagus semua? Iya, bagus. Jadi wong dodolan ya. Mau apik kabeh kok. Beli 2 Pak, untuk oleh-oleh pulang ke negeri saya, ke negara saya, Bondowoso. Nyampe rumah, saya buka, yang di tengah itu bosok. Bela, cilik, bosok, taruh di tengah. Di luar segede-gede api-api. Nah ini persis ini. Lalu Nabi mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu umatku, dia bukan golonganku. Tidak dianggap sebagai ummati Kanjeng Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu ada unsur gharor namanya ya. Gharor itu artinya penipuan. Gharor itu artinya penipuan. Apa ini artinya? Artinya orang yang telah menyimpang dari ajaran Rasulullah, jadi melakukan gharor atau penipuan, itu berarti telah menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menyimpang berarti dia tersesat dong. Ya, tersesat. Yang pada dasarnya setiap orang itu bisa mengetahui dengan pasti terhadap kerjaan yang dilakukan.
Apakah dia bisa berhati-hati pada pekerjaan itu, atau justru malah terjerumus ke jurang penipuan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia sebagai orang yang dapat dipercaya dalam pekerjaannya. Maka jika ia menipu, berarti ia telah mengkhianati agamanya, mengkhianati dirinya, mengkhianati manusia seluruhnya. Atau kalau dagang itu mengkhianati pembeli atau konsumen. Ini semua ada balasannya. Semua ada balasannya. Jadi intinya kalau horor itu dalam kitab yang lain disebut pencabut keberkahan. Artinya apa? Kerjaannya menjadi tidak barokah, jualannya tidak barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair minallah. Tambahan kebaikan dari Allah, itu namanya barokah. Ya. Ada dulu itu tetangga saya. Suami istri kerja, bajunya besar, tapi utangi yuk akeh. Di mana letak kesalahannya? Pasti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Tetangga yang lain, tetangga yang satunya, pekerjaannya bukan bisnis, cuma guru ngaji aja. Berapa sih gajinya guru ngaji? Saya tidak meremehkan guru ngaji, enggak. Tapi di bidang, kadang-kadang di Indonesia ya, bukan di Malaysia. Kalau di tempat-tempat lain, guru ngaji besar gajinya. Guru ngaji itu berapa gajinya? Itu loh, bisa nyekolah no anak, bisa mengkuliahkan anak, bisa mondok no anak, gitu. Belum lagi yang di maem keluarga masih bisa nabung, tidak punya hutang. Itu namanya barokah, rizki yang barokah. Makanya mintalah kepada Allah rizqan halalan thayyiban mubarakan, halal, bergizi dan barokah. Apa tadi barokah, Mas? Ziyadatul khair minallah, tambahan kebaikan dari Allah. Tambahan kebaikan. Secara logika enggak masuk. Secara logika yang suami istri kerja tadi itu akan logikanya ya, bisa nyokolah no anak, mengkuliahkan anak, bisa iso nabung, makanya enak-enak, karena sumbernya dari dua. Secara logika tak punya hutang. Tapi kenyataannya nggih, itu tadi seduwe hutang, yang dipangan sederhana, bahkan kurang. Gak kurang kan lah gak ngutang, ngapain ngutang? Ya kan? Bone si akeh. Duh, ya Allah. Apa yang salah baginya? Nah, itu harus dilihat. Something wrong, sesuatu yang salah. Ya. Bukan berarti saya melarang orang berhutang, tapi semampu kita hindari. Ya. Hindari, hutang itu hindari, Mas. Takut atau khawatir kedisian malaikat maut. Kemudian kita meninggalkan hutang, menyusahkan ahli waris. Jangan. Sekali lagi jangan hutang. Saya benar-benar wanti-wanti ke anak. Mulai si anak saya mondok itu, wanti-wanti saya. Pokoknya ketika duitmu limited edition, please call me. Cepat ngubungi. Artinya biar tidak sampai ngutang koncone.
Itu yang saya hindari itu. Ya, tidak mau saya ngajari ngutang. Sehingga anak saya alhamdulillah tidak punya hutang. Saya pun mulai dulu seujung rambut tidak punya hutang. Walaupun yang dimakan sederhana enggak masalah. Walaupun cuma gurami bakar kecap enggak masalah. Sate Bang Saleh kagak apa-apa buat gue. Sate Kairo enggak masalah. Yang penting tak punya hutang. Soalnya kalau sudah nyampe seseorang itu punya hutang terus mati, kau nok sing mampu nyaur anak-anaknya, jenazahnya itu jenazah yang paling terhina di sisi Allah. Sampai malaikat Jibril pesan kepada Nabi, jangan disolati. Dari terhinanya jenazah orang yang punya hutang. Na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wis enggak usah main-main dengan hutang. Kelompok ini misalnya ya, ada acara namanya arisan. Lah, itu pintu hutang baru. Wis ora usah ngono-ngono. Pengikat. Kita hidup di masyarakat, nanti ada di RW itu ada koperasi simpan pinjam prakoperasi, namanya prakoperasi simpan pinjam RW. Hati-hati itu lintah darat itu. Hewan yang tak pernah selingkuh itu hanya buaya ketika di air. Tapi kalau sudah naik ke daratan, maka dia jadi buaya darat. Hati-hati. Ya Allah. Para ulama halaman 64 bahwa sejak zaman dahulu sampai hari ini selalu menganjurkan kepada murid-muridnya agar bekerja sesuai dengan apa yang telah digariskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hal ini banyak dianjurkan oleh guru-guru thariqah yang menganut aliran Imam Abul Hasan As-Sadili yang masyhur dengan thariqah Syadiliyah. Itu begitu. Bahkan beliau mengatakan manik tasaba wa qama bi faraidi rabbih ta'ala alaihi faqad kamulat mujahadatuhu. Barang siapa bekerja dan teguh menjalankan perintah-perintah Allah, maka benar-benar sempurna perjuangannya dalam melawan hawa nafsunya. Kan ada kadang-kadang kita kuat, pasangan kita yang merongrong. Bang, iya. Tetangga depan bang, baru 5 bulan udah bisa beli paciro. Paciro itu panas jopon jero. Lah abang udah 5 tahun kagak bisa beli apa-apa. Disumet, didorong untuk berbuat jahat. Na'udzubillah. Tapi kalau istrinya seperti jamaah de prima Masjid Syafaat, pasti malah justru mendukung hal-hal yang positif. Suami lagi rugi, sabar ya bang. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adem atine bojo nih. Atine suami itu adem.
Tapi kalau kayak tadi, bang, tetangga depan baru 5 bulan udah bisa beli ini. Lah lu udah 5 tahun kagak bisa beli apa-apa. Disemangati untuk berbuat jahat. Na'udzubillah. Bagaimana bisa melawan hawa nafsunya? Mujahidun li nafsih. Berperang melawan hawa nafsunya sendiri. Ya. Itu butuh kebersihan hati, keikhlasan, menjadi qanaah, ya, menjadi qanaah, menjadi nerimo ing pangdumi Gusti Allah, gitu loh maksudnya qanaah itu. Nerimo apa anane. Para ulama sepakat bahwa namanya kerja itu hukumi wajib. Kerja hukumi wajib. Dan kewajiban bekerja itu setingkat dengan tingkatan iman. Setingkat dengan tingkatan iman. Sebab orang yang tidak mempunyai pekerjaan ibarat seorang perempuan yang sudah barang pasti ya tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang lelaki. Bahkan orang yang tidak memiliki pekerjaan akan terjerumus ke jurang kefakiran, dan kefakiran itu sendiri akan mengantarkan kepada kekufuran. Banyak ini sudah terjadi karena kefakirannya, imannya ditergadaikan, ya kan? Dijual beras. Dulu itu ada program dari gereja itu, baju-baju bekas, ya. Dulu sembako kalau dulu. Tapi sekarang di gereja itu punya program baru namanya beasiswa. Itu banyak orang murtad gara-gara beasiswa. Sekarang itu terjadi sampai detik ini. Anaknya disekolahkan, anaknya dibiayai. Mulai dari PAUD, ngerti PAUD? Suaminya Bu Ud. Terus TK, SMI, MTS, MA. Itu dibiayai. Habis itu kemudian datang rombongan menagih untuk, mohon maaf, dibaptis. Banyak gitu. Na'udzubillah subhanallah. Lah kalau orang awam nggak mau kemudian diancam penjara, coba takut. Kayak kasus di mana itu? Perbatasan antara 2 kecamatan, antara Gedangan dengan Bantur. Gedangan dengan, paham ya? Malang Selatan. Jadi ada suatu tempat, ya, di situ itu pendetanya pakai baju takwa, kopiah putih, sarungan, bawa Quran. Ini kan pelecehan toh. Ini model dakwah gimana ini? Ngejak orang murtad. Sudah biasa, sudah latihan salamnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak Yai. Cium tangan. Pak Yai. Padahal pendeta. Monggo pinara. Jagongan ngalor ngidul. Orang awam. Sini Pak, Ibu duduk sini. Bukakan Quran terjemah. Surat itu Al-Ma'un. Coba baca ini yang di tengah ini. Fawailul lil musallin. Oh sudah sampai situ. Artikan celakalah bagi orang yang sholat. Oh sudah ya, sudah. Jadi orang sholat celaka Bapak. Loh, kok sakit Yai? Nah ini
kitab suci. Dipotong-potong, Pak. Ini kan kejahatan ini kan. Ini berpihak yang berwajib tidak boleh diam loh ini. Ini sudah melanggar pasal 28, 23 ayat 1 dan 2. Ya. Menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Pelecehannya menggunakan kitab suci. Diartikan separuh-paruh. Wis ragu kan, mulai ragu dengan sholat. Soal di Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Padahal kan an sholatihim, yang model sholatnya itulah colak, orang jarang. Maksudnya. Akhirnya enggak. Waduh, mulai ragu. Pak, Ibu, Jumat depan enggak usah. Ikut saya, Jumatannya diganti mingguan. Tak tunggu di sana. Di situ ada sembako. Mau. Itu baru satu rumah. Pindah lagi. Didata, Pak. Ini laporan ke saya langsung. Ini pihak berwajib, pihak penegak hukum tidak boleh diam ini. Ini pelanggaran, pelecehan ini. Pelecehan. Akhirnya banyaklah orang-orang yang Jumatan tapi ditaruh di hari Minggu. Diajak apa? Haleluya, haleluya. Demi Bapa di surga akan mendapat bagaimana? Kami harapkan anak Tuhan yang akan memberikan berkat yang memberkati kami. Haleluya, haleluya. Ini pelecehan loh, Pak. Hati-hati nih. Kemudian ada yang terbaru itu pemberian beasiswa. Pemberian beasiswa. Na'udzubillah ya Allah. Hati-hati anak-anak kita ya. Hati-hati anak-anak kita. Ubur-ubur ikan lele. Wis wayai mulih le. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.